Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Kita masuk sekarang ke dalam seri 1 Petrus. Jadi kita akan membahas ini di dalam 5 minggu ke depan. Jadi tolong kalau misalnya saudara ingin membaca sesuatu dari Alkitab, mungkin bisa membaca dari 1 Petrus. Tidak panjang, saudara-saudara, hanya 5 pasal. Tetapi saudara bisa masukkan 1 Petrus ke dalam bacaan pribadi saudara untuk beberapa minggu yang akan datang ini, sembari kita juga akan melihat kebenaran firman Tuhan di ibadah pada hari ini. Dan kita akan bicara mengenai satu tema yang besar di dalam 1 Petrus, yaitu mengenai pengharapan yang hidup, a living hope. Oke? Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang tadi kami baca, dan sebentar lagi kami akan renungkan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan Engkau sendiri ya Bapa, yang boleh mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Engkau boleh dimuliakan dari perenungan dan juga dari apa yang kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kalau misalnya ditanyakan, apa yang kini dunia bicarakan? Ini penting sekali ya buat kita sebagai pengikut Kristus untuk mengerti apa yang menjadi pembicaraan dari dunia, saudara-saudara. Jadi, ketika saudara keluar dari gedung gereja ini, bicara dengan orang-orang yang ada di sekeliling saudara, orang-orang yang saudara ketemui di tempat kerja atau di tempat studi, apa yang mereka sedang pikirkan? Pernah nggak, saudara-saudara, meneliti dan melihat kira-kira apa sebetulnya yang mereka sedang pikirkan? Apa yang mungkin yang mereka sedang khawatirkan, saudara-saudara, dari apa yang terjadi di dalam dunia ini? Apakah ada pengharapan ataukah ada ketidakpengharapan, saudara-saudara? Jadi, apakah ada hopefulness ataukah ada apa? Hopelessness, begitu ya. Atau mungkin sesuatu yang boleh dikatakan tidak ada pengharapan. Nah tentunya saudara-saudara dengan ketidakpastian yang ada di dalam dunia di mana kita ada sekarang ini dengan perang di Iran, saudara-saudara, atau di Timur Tengah, kita banyak bicara mengenai ketidakpengharapan. Begitu. Banyak orang bicara mengenai, wah ini dunia ini makin suram, dunia ini nggak ada pengharapan. Begitu loh, kurang lebih. Nah, saudara-saudara, tetapi di sisi lain banyak orang yang hopeful, boleh dikatakan. Ya, karena apa? Karena ada kemajuan, ada pembicaraan paling enggak untuk mengakhiri perang, begitu sekarang ini. Walaupun banyak yang skeptik terhadap hal tersebut, tetapi juga banyak yang berpikir bahwa ada perbaikan dari sesuatu, saudara-saudara. Mungkin perang di Iran ini nanti akan berakhir dalam waktu dekat mungkin. Jadi banyak yang berbicara seperti demikian, saudara-saudara. Apakah itu pengharapan atau ketidakpengharapan, saudara-saudara. Misalnya contohnya dengan ekonomi yang semakin naik, saudara-saudara, inflasi yang semakin naik, karena mungkin ada disruption dari supply chain dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi pembicaraannya ini ialah sampai kapan ketidakpengharapan ini dengan adanya hal-hal tersebut. Ya. Di Indonesia sekarang kita tentunya banyak bicara mengenai MBG ya saudara-saudara. Apa MBG? Makan bergizi gratis, begitu ya. Betul ya, makan bergizi gratis. Tetapi sekali lagi pertanyaannya ialah apakah MBG ini hopeful? Apakah MBG ini adalah sesuatu yang bisa terjadi dan bisa meningkatkan taraf kesejahteraan daripada orang-orang Indonesia? Kemarin minggu lalu saya bicara dengan pendeta Audrey, Ibu Audrey, yang minggu lalu datang, dan dia bicara kalau misalnya MBG itu memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali di Papua. Begitu.
Saudara-saudara, kepada anak-anak yang belum makan secara bergizi dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita bicara mengenai apakah ada hopefulness ataukah ada ketidakpengharapan, saudara-saudara. Bagaimana dengan kondisi mental health contohnya di Indonesia, kesehatan mental di Indonesia? Saya dengar dari banyak orang yang bekerja, saudara-saudara, di lapangan bahwa kebutuhan yang sangat jelas dengan keberadaan atau dengan munculnya situasi atau masalah-masalah mental health ini adalah kebutuhan yang jelas akan psikolog, psikiater, saudara-saudara. Di Indonesia dikatakan ada 17.000 puskesmas, jadi ini semacam community health center, begitu. Tetapi yang tersedia, saudara-saudara, psikolog, itu hanya ada 2.000. Saudara-saudara, luar biasa. Dari 200 sampai 250 juta orang di Indonesia, yang tersedia itu hanya sekitar 2.000 psikolog. Apakah ini ada pengharapan atau ada ketidakpengharapan? Kalau ada pengharapan seperti apa? Atau pengharapan pada siapa? Nah, saudara-saudara, ada sesuatu yang mengkhawatirkan di dalam masyarakat kita, yaitu apa, saudara-saudara? Akan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, saudara-saudara. Kalau misalnya saudara ditanya oleh seseorang kepada saudara, misalnya saudara ditanya, apa bedanya lalu? Apakah orang Kristen punya pengharapan atau tidak? Okay. Apakah perbedaan pengharapan kita sebagai orang Kristen? Nah, kita bisa daripada 1 Petrus ini, saudara-saudara, kita akan belajar mengenai bagaimana bedanya pengharapan kita sebagai pengikut Kristus, apa bedanya pengharapan kita sebagai seorang Kristen. Nah, luar biasa, saudara-saudara, kalau misalnya kekristenan memberikan pengharapan yang sangat unik, yang beda dibandingkan dengan pengharapan dari orang lain. Orang lain punya pengharapan terhadap perkembangan zaman, terhadap mungkin perkembangan kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi orang Kristen mempunyai pengharapan yang unik. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang harusnya menjadi pengharapan daripada dunia juga, saudara-saudara. Dan ini adalah pengharapan yang bukan berasal dari dunia, tetapi dari luar dunia. Oke? Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Pengharapan mengenai apa, saudara-saudara? Pengharapan mengenai keselamatan yang kita terima, dan pengharapan mengenai kehidupan yang kekal. Kita akan lihat, silakan buka dari 1 Petrus 1, sekali lagi, kita akan lihat dari ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Dari 1 Petrus pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ada di layar juga kalau misalnya saudara ingin melihat. Mari kita baca bersama-sama dari ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan apa yang disebutkan di sini oleh Rasul Petrus? Pertama-tama, Petrus sendiri adalah seorang rasul dari Yesus Kristus. Dia adalah seorang pengikut Yesus Kristus. Dan dia tulis surat ini dikatakan kepada siapa? Kepada orang-orang pendatang. Jadi siapa orang-orang ini? Orang-orang ini bukan orang asli yang tinggal di tanah di mana mereka tinggal. Orang-orang ini adalah orang asing. Orang asing. Orang bukan asli, saudara-saudara. Dan mereka dikatakan tersebar. Ini adalah pengikut Kristus yang tersebar dari Yerusalem ke berbagai macam daerah, saudara-saudara. Ke berbagai macam tempat. Dan terus terang, mereka adalah orang yang hidup tanpa pengharapan yang cukup jelas. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang-orang asing yang tinggal di tanah yang bukan merupakan tanah kelahiran mereka.
Jadi terus terang, bagi orang-orang seperti ini, saudara-saudara, dan kita semua adalah orang-orang seperti demikian di Australia pada saat ini, kita tentunya ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita, begitu ya. Karena apa? Karena terus terang banyak orang datang ke Sydney kepingin memperoleh permanent residence, saudara-saudara. Itu jelas. Oke? Rata-rata semua orang yang datang ke sini kepingin mendapatkan itu, saudara-saudara. Tetapi ketika itu belum didapatkan, tentunya ada sesuatu ketidakpengharapan, bukan? Ada sesuatu yang membuat mereka pada akhirnya tidak jelas arahnya kemana ke depannya. Nah, demikian juga dengan mereka. Tetapi mereka katakan, kata Rasul Petrus apa? Bahwa mereka seharusnya adalah orang-orang yang memilih pengharapan yang jelas. Walaupun mereka jauh dari tanah perjanjian. Walaupun mereka jauh dari tempat kelahiran mereka. Dan mereka adalah orang-orang asing yang tinggal di tanah yang asing, saudara-saudara. Nah, di tengah ketidakpengharapan ini, Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah siapa? Identitas mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa, dikatakan, menurut Rasul Petrus. Dengan tujuan apa, saudara-saudara? Dikatakan di sini, dengan tujuan untuk apa? Supaya apa? Supaya mereka taat, dikatakan. Jadi mereka adalah orang-orang yang dipilih, mereka adalah orang-orang yang setelah ditentukan oleh Bapa, yaitu Bapa surgawi, dan mereka dipilih bukan untuk hidup sebebas-bebasnya. Bukan untuk hidup semena-menanya. Karena semata-mata keselamatan yang mereka telah peroleh. Mereka bukan orang yang bisa menggunakan kebebasan mereka. Jadi hari ini dosa, besok minta ampun kan sudah beres. Begitu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang jelas dipilih untuk apa? Untuk hidup taat, dikatakan. Ya, jelas nggak di sini? Untuk hidup taat, dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dan di dalam kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita diberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan, saudara-saudara. Oleh karena itu, seri khotbah ini adalah seri yang cocok sekali setelah kita selesai Paskah, saudara-saudara, setelah kita merayakan kebangkitan Kristus, karena ini akan berhubungkan antara kebangkitan tubuh dari Yesus Kristus dengan pengharapan yang kita miliki di dalam Dia, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus, seperti yang tadi kita nyanyikan, memberikan kepada kita pengharapan. Sebab Dia hidup, maka ada hari apa? Hari apa? Hari esok, dikatakan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita pengharapan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan kepada kita. Hanya karena rahmat-Nya, dikatakan oleh Alkitab. Hanya karena rahmat-Nya. Jadi, kita adalah orang-orang yang memiliki hidup yang berpengharapan, sebetulnya. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Di tengah-tengah orang-orang yang skeptik, orang-orang yang tidak punya pengharapan, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Nah, pertanyaannya seperti apa pengharapan yang kita miliki tersebut, saudara-saudara? Ini adalah pengharapan yang ada di dalam kehidupan yang dinikmati oleh orang-orang yang sudah lahir kembali, orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan pengharapan ini adalah pengharapan yang beda yang ditawarkan oleh dunia. Dan inilah kepercayaan kepada Injil, saudara-saudara, yang sangat unik sekali. Karena apa? Karena hanya percaya kepada Yesus Kristus, luar biasa loh ini loh. Hanya percaya kepada Yesus Kristus yang lahir sebagai manusia, yang adalah Allah yang lahir sebagai manusia, saudara-saudara, kita memperoleh pengharapan tersebut. Beda ya. Orang Islam percaya nggak? Atau yakin nggak kalau Yesus ada? Mereka yakin kalau Yesus ada. Mereka tahu Isa, saudara-saudara, Nabi Isa. Tetapi apakah mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia? Tidak. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, saudara-saudara. Oleh karena itu kita beda dengan orang-orang Islam. Hanya percaya kepada Dia yang adalah Allah, yang datang sebagai manusia, maka saudara-saudara kita memperoleh keselamatan tersebut. Percaya kalau misalnya Yesus itu telah datang ke dalam dunia sebagai rupa manusia, saudara-saudara, mati di atas kayu salib, bangkit kembali pada hari yang ketiga di hari antara orang mati,
maka kita percaya. Lihat apa yang dikatakan di 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil, dikatakan, yang aku beritakan kepadamu, yang kamu telah terima dan di dalamnya kamu telah teguh. Oleh Injil itu, kamu telah diselamatkan. Asal kamu berpegang teguh padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang terpenting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu berita Injil ini, saudara-saudara, yang Paulus maksudkan, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi, kalau ditanya, saudara-saudara, apa sebetulnya berita Injil itu? Jelas sekali ya di ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Dan pengertian akan berita Injil itu memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan pengharapan, saudara-saudara. Oke? Jadi kalau orang tanya, apa yang menjadi perbedaan pengharapan yang kita miliki? Semata-mata itu adalah karena kita percaya kepada berita Injil. Gak ada lain, betul gak? Kalau kita lihat dari 1 Korintus 15, semata-mata karena kita percaya kepada berita Injil. Dan ini adalah pengharapan yang kita miliki yang beda, saudara-saudara, dengan pengharapan orang-orang yang orang-orang lain miliki. Pengharapan yang kita miliki adalah di dalam Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita, yang dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, walaupun ada begitu banyak orang yang punya pengharapan yang sangat beda-beda, pengharapan di dalam IT contohnya, atau di dalam AI, atau pengharapan di dalam kesehatan, ilmu kesehatan, perkembangan medis, saudara-saudara, ilmu pengetahuan, atau pengharapan misalnya di dalam orang seperti ini, saudara-saudara, ada pengharapan nggak? Buat orang-orang Amerika ada pengharapan, saudara-saudara, makanya mereka memilih dia. Oke? Ya, kita bisa bilang begini-begini, saudara-saudara. Tetapi buat orang-orang yang memilih dia, ini ada pengharapan di dalam orang seperti ini, saudara-saudara. Ada nggak pengharapan di dalam orang seperti ini? Ada, saudara-saudara. Oke, makanya dia dipilih. Oke, ada orang yang memilih dia, saudara-saudara. Tetapi pengharapan apa yang kita miliki di dalam Kristus? Itu yang menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini. Nah, pertanyaannya ialah, oke, kita tahu kita punya pengharapan yang ada di dalam Kristus. Tetapi seperti apa pengharapan ini? Nah, Rasul Petrus melanjutkan dengan mengupas ini di dalam ayatnya yang keempat dan kelima. Mari kita baca bersama-sama, ada di layar. 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi pengharapan ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang sudah diberikan kepada orang Kristen. Dan luar biasa, Rasul Petrus memakai bahasa warisan. Coba kalian buka di dalam NIV, di dalam bahasa Inggris. Apa yang disebutkan, saudara-saudara, di sini? Di sini di dalam bahasa Indonesia dikatakan untuk menerima suatu bagian. Tetapi di dalam bahasa Inggris dipakai kata yang sangat unik, yaitu mengenai apa? Inheritance. Betul? Ya, inheritance. Apa itu inheritance? Warisan. Warisan, saudara-saudara. Sebuah privilege untuk kita menerima inheritance. Apalagi kalau kita bukan anak biologis. Saudara pernah nggak dapat telepon, misalnya, suatu waktu, saudara-saudara, dari orang yang saudara nggak kenal, dari orang asing, dan dia katakan apa, saudara-saudara? Dia katakan, kamu diadopsi sekarang oleh satu orang kaya yang baru meninggal, begitu ya. Jadi sebelum dia meninggal, dia mengadopsi kamu, begitu. Dan dia meninggalkan kekayaan, saudara-saudara, nggak main-main. 5 juta dolar Australia. Oke? Saudara percaya nggak kalau ada orang telepon yang seperti itu? Nggak percaya. Jangan percaya, saudara-saudara, karena itu kebanyakan scam. Tetapi kalau misalnya orang itu ngotot dan minta ketemu dengan saudara, dan dia bilang kepada saudara, dan dia tunjukkan paperwork-nya, saudara-saudara, ya, paperwork-nya. Bukti, kalau misalnya saudara itu diadopsi oleh orang yang saudara nggak kenal, orang yang tiba-tiba memberikan kepada saudara 5 juta dolar, saudara-saudara, saudara gimana rasanya?
Wah, kaki gemeteran begitu loh pada saat itu. Betul nggak? Karena apa? Karena siapa orang ini? Nggak mungkin saudara katakan, sorry ya, nggak butuh. Ada nggak yang seperti itu? Bilang, sorry ya, nggak butuh. Nggak mungkin, saudara. Karena ini adalah suatu inheritance yang diberikan kepada kita, tanpa usaha, tanpa kita layak, tetapi diberikan kepada kita. Begitu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan dikatakan inheritance ini adalah inheritance yang apa? Perhatikan, di ayat yang keempat. Suatu bagian yang pertama-tama apa? Tidak dapat binasa. Apa artinya, saudara? Tidak dapat binasa. Ini nggak dapat hancur, nggak bisa hancur. Begitu. Tidak dapat binasa. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa hancur, tidak bisa hilang, walaupun ini ada ancaman daripada pengharapan ini. Ada penyakit, ada penderitaan, ada penganiayaan, ada kematian sekalipun, saudara-saudara. Kenapa orang-orang Kristen punya pengharapan seperti ini dan mereka memiliki pengharapan yang teguh dan kokoh? Karena satu hal ini. Ini adalah sesuatu yang diberikan kepada mereka. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat hilang. Tidak dapat hancur, saudara-saudara. Dan luar biasa, kita melihat kesaksian daripada banyak orang Kristen yang hidup di belahan dunia yang lain. Kita sudah berdoa ya. Melalui Open Doors, kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di tempat-tempat lain, saudara-saudara, yang mengalami penderitaan, penganiayaan. Kita doakan buat mereka. Tetapi pertanyaannya ialah kenapa mereka bisa bertahan? Betul nggak? Kenapa mereka bertahan terus di dalam pengharapan yang mereka miliki, saudara-saudara? Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia, mati dan bangkit bagi mereka. Pengharapan yang tidak dapat, apa yang dikatakan? Binasa. Terus kemudian, kata Rasul Petrus bilang apa? Pengharapan ini adalah pengharapan yang tidak cemar. Oke? Apa artinya tidak cemar? Pengharapan yang kudus. Karena pengharapan ini adalah datang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang kudus. Dan pengharapan ini membuat kita semua yang memiliki pengharapan di dalam ini, memiliki pengharapan yang kudus. Terus kemudian pengharapan ini adalah pengharapan yang tidak layu, saudara-saudara. Jadi, tidak berubah pengharapan ini. 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, pengharapan ini adalah pengharapan yang sama, saudara-saudara, yang diberikan kepada kita. Luar biasa ya. Orang berkhotbah ini bukan baru 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, saudara-saudara. Tetapi sejak 2000 tahun yang lalu, Rasul Petrus berkhotbah mengenai hal ini. Dan saya sekarang khotbah juga mengenai hal yang ini. Karena apa? Karena pengharapan ini adalah pengharapan yang tidak layu. Tidak layu. Terus kemudian pengharapan yang apa? Pengharapan yang tersimpan di surga. Bukan pengharapan yang di dalam dunia ini. Oleh karena itu tadi saya katakan pengharapan ini adalah pengharapan yang datang dari luar dunia. Diberikan kepada kita, saudara-saudara. Dan ini adalah pengharapan yang pasti dan terjamin. Jadi kalau kita lihat dari karakter ini, saudara-saudara, dari ayat 4 dan ayatnya yang kelima, ini adalah pengharapan yang sangat unik, yang sangat beda, yang tidak dimiliki oleh dunia, bahkan datangnya dari luar dunia, saudara-saudara. Dan ini diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya kalau dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sementara kita belum memiliki pengharapan seperti ini, maka kita, saudara-saudara, adalah orang-orang yang dipanggil untuk menerima pengharapan itu di dalam Allah. Kita adalah orang-orang yang dipelihara, dikatakan di ayatnya yang kelima, saudara-saudara. Perhatikan, kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Bukan karena kekuatan kita, tetapi kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Oleh karena itu banyak orang, saudara-saudara, ketika dia menjadi Kristen, dia pada waktu itu mungkin ada di dalam fase kehidupan dia di mana dia stop ke gereja. Atau dia stop percaya, saudara-saudara. Tetapi kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan dia untuk dia terus kembali kepada Allah. Oleh karena ini adalah pengharapan yang dipelihara semata-mata hanya kekuatan Allah. Pengharapan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita,
tetapi adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dan dipelihara oleh Allah. Dan semua ini semata-mata adalah karena iman percaya kita kepada Allah yang memberikan pengharapan ini di dalam Yesus Kristus. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Dan ini adalah pengharapan yang kita bersama nanti juga nantikan, kata Rasul Petrus. Menantikan di keselamatan kita di akhir zaman, saudara-saudara. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh keselamatan kita hidup di dalam pengharapan kita, dan kita juga memperoleh penggenapan daripada pengharapan kita yang penuh di dalam Yesus Kristus ketika dia datang kembali yang kedua. Pengharapan seperti ini adalah pengharapan yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terutama mereka yang menjadi audiens utama pada waktu itu dari Rasul Petrus, terutama pada pengikut Kristus yang menderita, pengikut Kristus yang mengalami penganiayaan. Luar biasa, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya ialah, sekarang untuk apa pengharapan itu? Untuk apa pengharapan itu? Sebagian dari pengharapan ini telah digenapi, saudara-saudara, di dalam kita yang mengikut Kristus sampai saat ini. Tetapi tidak semua. Pengharapan ini memberikan kepada kita yang pertama-tama itu adalah apa? Kepastian. Perhatikan ayatnya yang ke-6, ada di layar, saudara-saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi kedua hal ini ya saudara-saudara ya. Gembira dikatakan dan duka cita. Ya sejauh yang kita tahu ini jarang sekali berjalan bersamaan saudara-saudara. Oke, di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi pengikut Kristus, kita bisa bergembira walaupun kita berduka cita. Oke, jadi kalau misalnya dari sisi dunia, gembira dan duka cita itu nggak berjalan bersama-sama. Tetapi buat kita, gembira dan duka cita itu bisa berjalan bersama-sama, semata-mata karena apa? Karena pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Kenapa gembira dan duka cita ini bisa berjalan bersama-sama? Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Rasul Petrus. Pertama, dikatakan karena pencobaan kita ini adalah sebuah ujian. Perhatikan ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara-saudara. Saya nggak tahu saudara pernah lihat nggak yang namanya gold refinery. Oke? Itu saudara-saudara, kalau saudara pernah lihat, oke, panasnya itu luar biasa, saudara-saudara. Sampai biji emas itu tuh sampai melting, sampai cair, saudara-saudara. Karena apa? Karena ini adalah ini mirip seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa ini adalah sebuah ujian. Seperti emas dikatakan, yang dimurnikan, saudara-saudara. Emas itu adalah hasil daripada proses refinery atau pemurnian. Dan hasilnya ialah apa? Dari biji emas menjadi emas yang murni, saudara-saudara. Demikian juga kata Rasul Petrus dengan iman kita. Jadi hasil daripada ujian iman kita ini adalah iman yang murni. Oke? Oleh karena itu, orang yang datang ke gereja, tidak semua itu adalah orang Kristen. Walaupun mereka itu bilang mereka sudah dibaptis, mereka sudah ikut kelas katekisasi dan lain sebagainya. Karena saudara-saudara, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus adalah orang yang sebetulnya sudah diuji imannya dengan murni, saudara-saudara. Dan itu adalah iman bukan karena hasil karyanya, tetapi ini adalah iman karena dia percaya. Iman yang mengikuti Kristus, bahkan ketika ada penderitaan, bahkan ketika ada kesulitan, saudara-saudara. Jadi iman bukan karena saya akan dikasih kekayaan, iman bukan karena saya akan dikasih kesehatan atau umur panjang, tetapi iman yang semata-mata karena saya percaya kepada Yesus. Oke? Dan walaupun ketika saya harus menghadapi penderitaan, kesulitan, ujian di dalam kehidupan ini, itu adalah justru bagian daripada pemurnian iman tersebut, saudara-saudara. Saudara-saudara, kemurnian iman kita
itu kita bisa bilang adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, saudara-saudara. Kemurnian iman. Dan kebanyakan orang berkata bahwa dia orang beriman. Tetapi sekali lagi, kita harus bertanya kepada dia. Apakah dia orang beriman di dalam segala macam hal, saudara-saudara. Terutama di dalam pencobaan. Kalau saudara tanya kepada orang, apakah kamu orang beriman? Banyak orang katakan, saya orang beriman. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah dia tetap beriman ketika dia melalui pencobaan? Ketika dia melalui rough time? Ketika dia melalui kesehatan yang sudah semakin menurun, apakah dia tetap beriman, saudara-saudara? Saudara-saudara, Dietrich Bonhoeffer adalah seorang yang hidup pada tahun 1906-1945. Dia adalah seorang Jerman, dia adalah seorang pastor di Jerman, dia adalah seorang teolog, dia adalah seorang yang anti-Nazi, yang melawan Adolf Hitler pada zamannya, saudara-saudara. Dia terkenal dengan komitmennya yang namanya costly discipleship. Makanya bukunya yang terkenal itu adalah The Cost of Discipleship, saudara-saudara. Yang menuntut, buku ini menuntut sebuah aksi di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah eksekusi di kamp konsentrasi, saudara-saudara. Jadi dia banyak membela orang-orang Jews pada waktu itu yang ada di kamp konsentrasi. Dan bukunya ini betul-betul berisi mengenai apa yang menjadi imannya sebetulnya. Kesaksiannya di dalam kehidupannya. Dia mengatakan untuk kita masuk surga itu bukan hanya karena semata-mata cheap grace, jadi bukan hanya semata-mata karena iman percaya yang murahan, tetapi di Efesus 2 dia katakan bahwa semata-mata karena kasih karunia kita diselamatkan, tetapi saudara-saudara sekali lagi, bukannya berarti sekali selamat, selama-lamanya selamat, dan berpikir bahwa boleh berbuat apapun saudara-saudara sesuai dengan apa yang diinginkan. Saudara, luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer ini, dia katakan bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia Kristus. Tapi kita dipanggil untuk mentaati Kristus dalam kehidupan kita. Ada sebuah panggilan yang diberikan kepada setiap kita untuk mengikuti Kristus secara radikal menurut Dietrich Bonhoeffer. Dan dia katakan kepada pengikutnya, kepada orang-orang yang mengikutnya, dia katakan bahwa untuk mereka melayani Kristus, mereka harus terus mengikuti Kristus sampai titik akhir. Dan luar biasa, saudara-saudara, banyak orang yang pada akhirnya menjadi martir karena mempertahankan imannya. Sekali lagi, pencobaan melahirkan iman yang murni. Hasilnya untuk apa? Betul nggak? Pencobaan itu hasilnya untuk apa? Perhatikan ayat 7 di bagian yang terakhir. Sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan apa? Kemuliaan dan apa? Kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan kamu di sini adalah kamu dalam keadaan beriman kepada Kristus yang terus mengikuti Kristus sampai titik terakhir hidupmu. Bukan karena kamunya, tetapi hanya semata-mata karena imannya, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, ini bukan sebuah reward yang diberikan kepada kita supaya kita menjadi terkenal. Sepertinya kalau kita baca ayat 7, saudara-saudara, tanpa kita melihat betul-betul kedalamannya, sepertinya ini adalah untuk puji-pujian, kehormatan, apalagi kemuliaan bagi kita. Betul nggak? Sepertinya seperti itu, saudara-saudara. Tetapi sebetulnya enggak. Kalau misalnya kita lihat waktu di mana itu semua akan terjadi, dikatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari apa? Kapan? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, saudara-saudara. Jadi ini sama sekali bukan untuk self-glorification atau untuk self-exaltation. Tetapi ini semata-mata diberikan kepada kita pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan itu adalah hari di mana semua orang akan bertekuk lutut, akan memanggil Kristus sebagai Allah, sebagai Raja, saudara-saudara. Jadi ini sama sekali bukan reward kita untuk mempertahankan iman. Tetapi semata-mata ini diberikan kepada kita, saudara-saudara. Karena kita adalah orang-orang yang setia kepada Kristus. Pada hari Kristus menyatakan kemuliaan dan kehormatannya, saudara-saudara. Dan luar biasa, ini diberikan kepada kita supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita
dapat terus menjadi orang Kristen yang kuat melalui ujian iman tersebut, tetapi kita diberikan supaya kita mengerti, saudara-saudara, apa yang menjadi tujuan daripada pengharapan ini. Kepastian keselamatan ini kita peroleh di dalam Kristus, tetapi bukan hanya untuk kita. Bukan hanya untuk kita. Bukan hanya sekedar kita kuat menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini. Bukan hanya supaya saya kuat ketika saya menghadapi pencobaan, kekurangan, sakit penyakit, kematian sekalipun. Kalau misalnya hanya sekedar itu, makanya itu hanya self-interest buat kita saja, saudara-saudara. Tetapi jaminan keselamatan dan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus adalah sesuatu yang perlu kita bagikan kepada orang lain, saudara-saudara. Perhatikan di ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Dikatakan di situ, saudara-saudara, bahwa keselamatan ini diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita boleh terus membawa berita keselamatan ini kepada semua orang. Berita pengharapan ini kepada semua orang, saudara-saudara. Semata-mata ialah karena tugas kita yang Tuhan sudah berikan untuk kita membawa berita pengharapan dan berita keselamatan itu kepada orang banyak. Dan luar biasa, saudara-saudara. Berita pengharapan ini adalah berita yang dikatakan oleh Rasul Petrus sendiri di ayat 10 dan 11. Berita itu adalah berita yang telah diselidiki, diteliti oleh para nabi, dan ini adalah berita yang bernubuat tentang kasih karunia dan diuntukkan untukmu. Dan perhatikan ayatnya yang ke-12. Ini adalah berita yang mana, saudara-saudara, malaikat sendiri pun mau dan rindu mendengarnya. Luar biasa ya. Kalau kita tanya, apa sih sebetulnya malaikat ini kan makhluk yang ada di surga, saudara-saudara. Apa yang mereka paling kepingin dengar dari semuanya ini? Yaitu berita Injil. Berita Injil yang kita sudah terima di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu luar biasa, saudara-saudara, ketika kita dipercayakan dengan berita Injil itu. Ketika kita diberikan pengharapan yang unik di dalam Kristus, maka kesempatan kita ialah untuk kita membawa berita pengharapan ini kepada semua orang. Luar biasa, saudara-saudara. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, tugas kita ialah untuk membawa berita sukacita, berita pengharapan ini kepada semua orang. Supaya orang-orang, saudara-saudara, yang ada di dalam dunia yang tidak punya pengharapan, mereka bisa mengerti pengharapan yang hanya ada di dalam Kristus. Saudara-saudara, kita akan terus membaca dari kitab 1 Petrus. Oleh karena itu saya undang kepada saudara untuk terus membacanya dan terus merenungkannya, dan kita akan terus juga merenungkannya pada hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang boleh kami telaah. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau boleh terus berbicara kepada kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau misalnya Rasul Petrus boleh mengajarkan kepada kami untuk kami boleh terus memiliki pengharapan yang lain dengan dunia, pengharapan yang diberikan dari luar dunia, semata-mata diberikan kepada kami secara cuma-cuma. Tetapi Engkau memberikannya kepada kami supaya kami boleh ya Tuhan menjadi pembawa-pembawa pengharapan ini ke seluruh dunia supaya lebih banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat kitab 1 Petrus. Biarlah kiranya beberapa minggu ke depan ini kami boleh terus melihat apa artinya memiliki pengharapan yang hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.